Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said, diam. Takjim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Islami dinan, Nabi Muhammadin, Nabiya wa Rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Ada. Jadi hari ini tanggal 24. Baiklah, untuk pertemuan kali ini materi fotosintesis. Jadi kalian melakukan praktikum fotosintesis, mengetahui cara kerja fotosintesis dan respirasi anaerob. Nah, jadi respirasi anaerob. Apa itu respirasi anaerob? Respirasi anaerob yaitu proses. Jadi hari ini ya kita belajar biologi praktikum fermentasi. Nah, kalian tahu fermentasi itu apa? Ya. Pengawetan, Bu. Fermentasi, pengawetan. Ada lagi yang lainnya? Fermentasi adalah cara memanen energi kimia tanpa menggunakan oksigen maupun rantai transport elektron manapun atau dengan kata lain tanpa respirasi seluler. Ya, contohnya apa? Contoh dari fermentasi. Tapai. Apa lagi? Roti. Iya, keju. Yogurt. Iya. Fermentasi ini adalah cara memanen energi kimia tanpa menggunakan oksigen dengan rantai transport elektron manapun atau dengan kata lain tanpa respirasi seluler. Bahan dan alat yang kalian gunakan untuk praktikum fermentasi ini. Jadi alatnya adalah tabung Erlenmeyer 2 buah, ya, sudah disiapkan kan? Nah, kemudian ada selang kecil diameter 5 mm. Ada? Ada. Kemudian ada gelas ukur ada juga. Ada batang pengaduk. Batang pengaduk ini bisa diganti dengan sendok. Nah, ada sendok teh, kalian lebih bagusnya pakai sendok es. Kemudian ada bahan itu ada plasticisin. Kemudian ada larutan phenolphthalein atau larutan PP. Kemudian yang berikutnya ada aquades. Aquades bisa kalian gunakan air yang di dalam botol mineral. Kemudian ragi atau termipan. Berikutnya ada glukosa. Glukosa itu bisa kalian ganti dengan gula. Berikutnya ada air kapur. Jadi itulah dia alat dan bahan-bahannya. Silakan kalian melakukan langkah-langkah kerjanya. Siap, Ibu. Ya, sudah siap ya? Ya. Ya, siap kerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Adi Paradana, saya dari perwakilan kelompok 1. Dirinya saya di sini, saya akan menyampaikan hasil pengamatan kelompok kami, yaitu dari kelompok 1 tentang fermentasi. Dari hasil kegiatan yang kami lakukan, alat dan bahan yang kami gunakan ialah yang pertama alat. Bahan yang digunakan ialah plastisin, larutan fenolphthalein atau yang kita sebut dengan PP. Yang pertama ialah kita pisahkan antara tabung A dan tabung B. Tabung A kita isi dengan ragi dan gula pasir. Tabung B kita isi kapur dan fenolphthalein atau PT. Berdasarkan hasil pengamatan kami, didapat bahwa warna pada larutan tabung B sebelum dan sesudah fermentasi ada perubahan. Perbedaan bau yang terjadi antara tabung A sebelum dan sesudah fermentasi adalah sebelum fermentasi aroma ragi tidak menyengat, dan setelah fermentasi aroma ragi tersebut lebih menyengat. Yang muncul ialah karbon dioksida atau CO2. Reaksi yang terjadi ialah C6H12O6 strip 2C2H2OH plus 2CO2 plus 2NADH plus energi. Kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miriani. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2. Yang pertama, ada perbedaan warna larutan pada tabung B sebelum dan sesudah fermentasi. Yaitu sebelum fermentasi tabung A yang berwarna putih tulang dan tabung B berwarna warna muda. Setelah fermentasi tabung A berwarna lebih jernih dari awal dan tabung B lebih muda dari yang awal. Ada perbedaan suhu larutan pada tabung A sebelum dan sesudah fermentasi, yaitu suhu awalnya pada tabung A 30 derajat. Itu saja hasil pengamatan kami dari kelompok 2. Materi fermentasi ini, nah kalian sudah melakukan semuanya. Jadi apa yang harus pada tabung A, pada tabung B itu akan terjadi pelonjakan, akan terjadi penguatan atau penguatan suhu. Itu karena adanya apa? Ragi. Larutan ragi. Larutan ragi itu terdapat apa? Alkohol. Apalagi? Apalagi yang kalian? Gula, larutan fenolphthalein. Ya, larutan fenolphthalein yang larutan B ya. Larutan B. Nah, berikutnya ada yang pertanyaan dari kelompok 2 tadi. Ya, memang benar yang dijawab oleh kelompok 1. Ibu ulangi kelompok 1 apa jawabannya tadi? Karena di dalam cernipa terdapat kandungan ragi, dan di dalam ragi bersifat kemir yang sanggup mengubah jenis gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Iya. Destilasi anaerob adalah proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi dan terjadi karena bakteri, ragi, dan organisme prokaryotik atau makhluk hidup uniseluler yang berada pada lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Kemudian respirasi aerob apa? Jadi peristiwa fotosintesis itu ada anaerob dan aerob. Kemudian yang kalian kerjakan ini ada melibatkan bahan-bahannya bayam. Bayam, kemudian ada sabun cair ya. Sabun cair.
kemudian ada soda kue, kemudian ada bolam atau lampu. Lampu ini tiap kelompok ini sengaja dikasih perbedaan. Jadi kelompok 3 watt, dan kelompok 4 100 watt. Nanti kita lihat perbedaannya bagaimana. Nah, silakan. Sekarang silakan kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD yang kalian pegang masing-masing. Ayo silakan. Dalam satu kuis presentasi. Jadi kalian tiap kelompok ada perwakilan 1 orang. Kelompok 4 berdiri. Perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puasa dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari praktikum kami pada hari ini. Yang pertama mengenai hipotesis dari percobaan kami tadi. Yang pertama, gelembung-gelembung yang ditimbulkan dari percobaan menunjukkan bahwa fotosintesis itu dihasilkan oksigen, dan intensitas cahaya matahari dan karbon dioksida ikut mempengaruhi pembentukan oksigen pada proses ini. Yang mana pada praktikum kami hari ini terhenti pada menit ke-14 dikarenakan sumber cahaya yang kami gunakan yaitu bohlam 100 watt pecah, meledak di dalam proses praktikum. Yang dapat kami simpulkan ini dikarenakan suhu yang ada pada bola lampu tersebut terlalu tinggi, panas, dan ada beberapa kesalahan teknis tadi karena jarak antara bahan praktikum dengan bohlam yang kami gunakan itu terlalu dekat. Dan pada perbedaan yang kami dapatkan selama 14 menit praktikum kami tadi, di gelas A atau gelas yang mengandung karbon dioksida dari bikarbonat,